Ukraina minta dukungan penuh rakyat Indonesia. Dr. Eva menyatakan, sabar, kalian baru 7 hari menderita, kami 7 tahun. Of Pancasila, of Bhinneka Tunggal Ika, of the heroic spirit of Indonesian people. And trust me, I deliver this to Ukraine all the time. And in Ukraine know this, Ukrainian people know this. And we want Indonesian people to be together with us. Indonesia nowadays is not just a regional leader, is not just ASEAN. Perwakilan Ukraina di Jakarta meminta dukungan kepada Indonesia atas serangan yang dilakukan oleh Rusia selama beberapa hari terakhir. Ia menegaskan Ukraina tidak akan menyerah terhadap ancaman kematian layaknya Indonesia yang tidak pernah menyerah 70 tahun lalu. Dengan dukungan rakyat Indonesia, kata perwakilan Ukraina, maka kemenangan atas Rusia dapat diraih dengan lebih mudah dan lebih cepat. Maka dari itu, Kedubes Ukraina menyatakan Indonesia tidak dapat berdiam diri menyaksikan Rusia melakukan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina. Selain itu, Kedubes Ukraina juga menekankan pentingnya peran Indonesia sebagai pilar perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Menanggapi hal itu, Dr. Eva Janiago memberikan komentar menohok melalui akun Twitternya @sridianaeva. Menurut penuturannya, jika dimintai dukungan, rakyat Indonesia hingga kini pun tidak ada yang menolong. Justru yang ada malah menambah penderitaan. Dengan demikian, Dr. Eva meminta masyarakat Ukraina untuk lebih bersabar seperti yang rakyat Indonesia lakukan selama 7 tahun belakangan. Ukraina minta bantuan bangsa Indonesia dalam hadapi Rusia. Pemerintah Ukraina meminta dukungan dari pemerintah dan rakyat Indonesia dalam menghadapi tekanan yang dialami negara itu menyusul serangan Rusia. Hal itu disampaikan melalui surat yang dikeluarkan Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta. Dalam pernyataan tertulis tersebut, bangsa Indonesia, Anda adalah bangsa yang kuat dan gagah. Anda adalah pejuang kebenaran dan kebebasan. Anda adalah tulang punggung perdamaian dan keadilan di negara Anda yang bebas dan demokratis. Demikian kata pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kedubes Ukraina di Jakarta. Rakyat Indonesia, keadaan saat ini sungguh berat dan menyakitkan bagi kami. Oleh karena itu, kami menunggu dukungan Anda. Kami berharap dapat mendengar suara Anda yang lantang dan berani dalam membela kami. Demikian kata pernyataan itu. Dalam pernyataan itu, pemerintah Ukraina menyerukan agar Indonesia bersama negara-negara lain di dunia mempertahankan sistem keamanan global dan prinsip hidup berdampingan secara damai, serta prinsip pembangunan yang telah dipelihara dengan seksama oleh dunia pasca tragedi Perang Dunia Kedua. Kita tidak punya hak untuk tetap membisu. Jika terus begitu, maka kita tidak akan memiliki hari esok. Rakyat Indonesia, dukunglah kami, merdeka atau mati. Demikian isi pernyataan tertulis yang disampaikan Kedubes Ukraina di Jakarta. Sementara itu, Zelensky juga desak Uni Eropa. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa mendesak Uni Eropa agar membuktikan bahwa mereka berpihak pada Ukraina dalam perang melawan Rusia. Desakan itu disampaikan sehari setelah Ukraina menandatangani permintaan resmi untuk bergabung dengan blok tersebut. Uni Eropa akan lebih kuat bersama kami. Tanpa kalian, Ukraina bakal kesepian. Demikian kata Zelensky kepada Parlemen Eropa melalui tautan video. Buktikan bahwa kalian bersama kami. Buktikan bahwa kalian tidak akan membiarkan kami pergi. Buktikan bahwa kalian memang orang Eropa dan kemudian hidup akan menang di atas kematian dan pelita akan menang di atas kegelapan. Jayalah Ukraina. Demikian ucapnya. Sementara itu, negosiasi antar perwakilan kedua negara di Belarusia yang berakhir pada Senin 28 Februari lalu tidak menghasilkan resolusi. Melihat kenyataan ini, pengamat politik mengkhawatirkan adanya eskalasi operasi militer yang dilancarkan pasukan Rusia ke ibu kota Ukraina. Kecuali ada kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata dan semacam penyelesaian dalam beberapa hari mendatang. Pihaknya cukup khawatir akan barisan atau pasukan besar-besaran ini yang menuju ke Kiev. Demikian kata Samuel Sharap, peneliti politik senior di Rand Corporation.
Menurutnya, sejauh ini Rusia baru mengerahkan sebagian kecil saja dari kemampuannya. Kini, dia melihat Rusia telah mengumpulkan lagi kekuatannya dalam jumlah yang berkali-kali lipat dalam melawan Ukraina.